Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan solawat nariyah dan tidur dulu. Sallallahu alaihi wasallam tasbihillah.
Sebelum acara dimulai, kami mohon bapak-bapak yang masih di luar, mohon untuk masuk ke ruangan masjid. Tolong diawali oleh Bapak Ketua BPD. Bapak Ketua BPD harus memberi contoh kepada masyarakat. Ibu-ibu juga di dalam masih kosong, Bu. Silakan. Ada bersam infokan ke saya. Termasuk Pak RW. Pak RW silakan Pak RW. Panutan kami Pak RW. Sekali lagi kami mengajak kepada bapak-bapak yang masih di luar, juga ibu-ibu, untuk segera masuk ke ruangan masjid karena di ruangan dalam, bagian dalam masih kosong. Silakan. Bapak-bapak yang masih di luar, silakan. Yang masih makan kacang, silakan Pak. Ya, termasuk para ketua RW, ketua RT di lingkungan RW 8 dapat memberikan contoh kepada warganya, Pak. Kami persilakan untuk masuk ke dalam ruangan masjid. Kami mohon kepada para ketua RT masuk ke dalam ruangan masjid. Alhamdulillah ketua BPD sudah masuk. Dicancang ulah keluar nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat asatid, para guru-guru, wabil khusus guru yang selalu membimbing kita di jalan Allah di lingkungan RW 08. Yang terhormat sesepuh juga para tokoh masyarakat di lingkungan RW 08. Yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Buah Batu, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat tamu undangan di luar RW 08, alhamdulillah dari DKM RW DKM Muhajirin sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Ketua RW, tak lupa jajarannya termasuk para RT di lingkungan RW 08. Yang kami banggakan Bapak Ketua DKM. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, mari kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah umat manusia dibimbing ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti di yaumil akhir
mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya juga atas nama panitia peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah sudi menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam perkumpulan ini yang insya Allah ridhoi. Juga kepada tamu undangan, wabil khusus tamu undangan yang sudah bisa hadir di sini. Tak lupa juga kepada jamaah Masjid RW 08, khususnya warga RW 08. Sudah 3 minggu saya pantau di WhatsApp group, begitu antusias menginfakkan sebagian hartanya, tenaganya maupun pikirannya guna suksesnya acara peringatan acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah membalas kebaikan hadirin semua. Baiklah, untuk hematnya waktu karena malam sudah terus bergulir, izinkan saya membacakan susunan acara pada peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1414 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Februari, maaf saya ulang, 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 18 Februari 2023. Sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang tadi sudah didahului dengan ibu-ibu dari majelis taklim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, merupakan inti dari pertemuan ini, kita akan mendengarkan tausiah yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kelima, doa penutup dilanjutkan ramah tamah. Baik, mengawali acara pada malam ini, agar kegiatan malam ini mendapatkan berkah dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, mari buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, cara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dikumandangkan oleh Ustadz kita yang sudah tidak asing lagi, Ustadz Didin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idhul akram astami'u lahu wa ansitu la'alahu turahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله ولنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul-Adzim. Semoga Allah melimpahkan pahala bagi yang membaca, juga kita yang mendengar. Amin. Baiklah, acara berikutnya adalah sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid RW 08 kepada Pak Sutarno. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah, tadi sudah diabsen oleh pembawa acara. Jadi di sini tak lupa kami mengaturkan kembali ucapan terima kasih kepada para hadirin sekalian, terutama kepada yang terhormat Bapak Ketua RW 08 selaku Dewan Pembina, juga kepada Bapak dan Pembina Ketua RI Desa Batu, kepada para alim, para tokoh masyarakat, para undangan, dan para jemaah sekalian yang mungkin tidak bisa disebut bersama. Yang pertama, mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini Allah telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berkesempatan hadir pada malam
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Para hadirin yang dimuliakan, dari beberapa kegiatan yang kita laksanakan malam ini, kita sedikit di konsepnya berbeda. Jadi ini kerjasama dengan wilayah para RW dan para ketua RT. Jadi kita usahakan bahwa ibu-ibu juga ada di dalam, ya, karena selama ini baru pengajian ibu-ibu selalu di luar kasihan. Nah, ini kita coba memfasilitasi bagi dua supaya kena semua ya. Nah, supaya apa? Kita berharap bahwa kehadiran kita untuk datang ke pengajian ini nanti bisa punya oleh-oleh ke rumah, karena apa? Kita fokus, kita konsentrasi pada ceramah. Dan alhamdulillah kita sudah menghadirkan Bapak Ustadz Budi Prayitno, yang mungkin juga kita semua sudah tahu bahwa mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Budi Prayitno bisa kita petik hikmah makna dari Isra Mi'raj ini untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jadi harapan kami bahwa kita datang ke masjid di sini pulangnya tidak hampa, tapi punya oleh-oleh. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kemasan khas beliau Pak Ustadz Budi, mudah-mudahan nanti kita bisa mudah mencerna dan membawa pulang, dan berikutnya bisa kita amalkan. Itu saja mungkin sambutan dari kami. Kalau terlalu lama nanti bisa kebalik, sambutannya 30 menit, isinya 7 menit. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak PKM. Jamaah, masih semangat ya? Alhamdulillah, tibalah kita pada acara inti, yaitu kita akan sama-sama mendengarkan tausiah talabul ilmi buat kita semua, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Budi Prayitno. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa
bisa bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama memperingati dalam konteks mengambil pelajaran. Masjid GBI tidak mengadakan peringatan Islamiyah tidak apa, tidak jadi dosa. Tapi membiarkan peristiwa yang besar ini berlalu tanpa mengambil pelajaran justru jadi masalah juga. Jadi konteks memperingati hari-hari besar Islam itu adalah untuk mengambil ibrah, pelajaran. Karena tidak ada satupun peristiwa dalam kehidupan Rasulullah SAW yang tidak dalam rencana agung Allah. Saya tadi memilih salawat yang tadi Pak, karena itu salawat yang saya dengar pertama kali itu di Turki, di Istanbul, di Masjid Ayub Al-Ansori. Ayub Al-Ansori seorang sahabat yang ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Ayublah yang rumahnya terpilih oleh Rasulullah untuk menjadi tempat tinggal, dan sahabat Ayub inilah yang mengurus keperluan Rasulullah SAW. Dan Ayub menjadi orang yang diutus menyebarkan Islam ke Turki, dan kemudian sebetulnya beliau gugur di sana di Turki dan dimakamkan di Istanbul. Dan sekarang kita tahu negara Turki sedang mendapat ujian yang luar biasa. Sampai kemarin saya membaca sudah 41.000 yang wafat. Di Turki 36.000, di Suriah kira-kira di Turki 35.000, di Suriah 6.000. Dan ini masih terus berlangsung. Gempanya luar biasa. Patahan yang menimbulkan petakan yang besar. Lebih dari 7 skala Richter 2 kali dan 200 gempa. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, Nabi SAW memberitahukan kepada kita cara hidup bahagia. Cara hidup bahagia itu kata Nabi, kalau kalian bangun dalam keadaan sehat, cukup makan untuk hari ini, dan dalam keadaan keamanan yang terjaga, maka kalian harus merasa memiliki dunia beserta isi. Sehat itu mahal, mahal Bu. Mahal atau TKP bukan mahal atau tidak bisa dibeli? Tidak bisa. Kalau sehat bisa dibeli, membengkak celaga. Buktinya banyak orang kaya sakit dan nggak sembuh-sembuh. Jadi sehat itu anugerah dari Allah. Mungkin kalau secara teori kesehatan kita pantas dan jaga. Dan makanan juga tidak sempurna. Ukur cilok di sebelah. Tapi sekali lagi untung kayak lencak ini. Satu lumayan pulalan orang Sunda. Jadi rada sehat. Punten ibu-ibu, bapak-bapak, punten perhatikan makanan anak-anak. Kasus diabetes pada anak-anak meningkat 70 kali lipat dibandingkan tahun 2010. Kurangi makanan bermanis untuk anak-anak. Hati-hati. Kalau anak-anak sudah kena diabetes, nanti ginjalnya rusak, jantungnya rusak, mereka akan menjadi orang yang susah hidupnya. Ya. Ibu dia bapak nama dari saya nyaram. Jadi kalau anak-anak punten, karena nasihat dari orang tua kita juga, barangkali teh kadang dididik, diatik, diajar, dirawat supados pertama teh cager. Dari mana cager? Pertama dari makanan. Saya tidak akan berdebat hukum rokok dengan bapak dan ibu, tapi kata saya kalau bapak ibu nggak rokok, budakna cara minum susu, makan telur, apalagi daging, kata bapak ibu nazolim. Itu bapak nggak rokok, budakna cara minum susu, cara makan telur, cara makan daging, karena uangnya habis oleh rokok, itu bapak dan ibu nazolim. Berarti sekarang istri. Bias beduk, tapi ulah beduk di mana tanya ambil. Anak-anak kita Pak Bu,
Saingan mereka itu orang Jepang, orang Cina, orang India, orang Korea. Badannya sehat, otaknya pada cerdas. Pun anak orang jaba geringan, jaba bodoh. Kumaha Indonesia 2045 mimpi Indonesia Emas 2045 angka stunting ya ibu-ibu yang kader. Bagaimana anak-anak bisa stunting? Makanannya jelek. Udah rek sekolah sarapannya sangu mie bala-bala kerupuk. Karbohidrat kabeh. Bagaimana telur, bagaimana susu? Budak tarah nyusu bapana nyusu. Anak-anak penting sekali Bu minum susu tiap hari. Kalau bisa konsumsi telur. Kalau tidak bisa, ada yang bisa menggantikan daun kelor. Ya, ibu-ibu sudah tahu, ilmunya sudah banyak. Sangat tuh praktekkan. Tanam Pak, ADKM boleh di sini dipelopori menanam kelor. Dulu kelor itu untuk senjata ngegebuk kasurupan. Kemudian kasurupan hasil tagih kelor dikepret. Ternyata daun kelor itu bisa menyamai protein yang ada pada daging dan telur. Jadi nggak ada alasan. Ya. Saya ingat tahun 80-an saya punya kawan tinggal di Jalan Merak, di pusat kota Jalan Merak. Tapi ibunya itu membuat selokan di depan rumahnya yang airnya mengalir itu dibendung, dibuat apa Pak? Dibuat ditanamin lele. Itu tahun 80 ibunya. Jadi anak-anaknya mereka tinggal di Jalan Merak, tapi itu rumah dinas yang pensiunan dari pendapatan tidak seberapa. Tapi anak-anaknya pada kuliah di ITB, kuliah di Unpad. Apa salah satu penyebabnya? Ibunya memelihara ikan dan anak-anaknya diajak gemar makan ikan. Wah, lauk mahal. Ya, beli mahal. Gerakan kembali menyiapkan makanan yang sehat untuk anak-anak. Titip ya Bu. Titip soal makanan anak harus ke ibu-ibu dan bapak-bapak mah. Tugasnya nyari duitnya. Ya. Ibu-ibu yang ngatur. Ya. Kan ibu udah bisa skincare buatan Korea. Serum segala macam. Ngomong kudu KRH Natasha. Krim pagi, krim malam, sabun. Apa di bagian kantor? Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi konteks Isra Mi'raj ini apa? Harus punya pelajaran. Materi yang disampaikan di sini ada di panitia. Bapak Ibu yang mau minta aja nanti dikirim by WhatsApp ke Bapak Ibu. Apa yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj? Pertama, hidup itu pasti diuji. Siapapun pasti diuji. Ayat yang berkaitan dengan ujian itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Kalimat itu berarti bermakna yang namanya ujian itu teu aya lirena. Dan itu tergambar dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kapan peristiwa Isra Mi'raj? Tahun 10 kenabian. 1 tahun sebelum hijrah. Dan tahun-tahun sebelum peristiwa itu disebut tahun penuh duka cita. Kalau kita jujur bertanya pada diri sendiri, susah mana kita dengan Nabi? Susah kita susah Nabi. Banyakkan mana persoalan hidup teh? Banyakkan persoalan hidup kita atau banyakkan hidup Rasulullah? Rasulullah itu ujiannya. Apa yang Bapak Ibu rasakan dalam hidup ujian? Lihat dalam diri Rasulullah terjadi.
Ya hidup saya ujiannya sedikit, cuma masalah rumah tangga, istri banget. Nabi mengalami gak? Mengalami. Aisyah sampai pulang ke rumah orang tuanya, betul baru nyanyi pulangkan saya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pulang karena fitnah, bahwa beliau difitnah berbuat tidak senonoh dengan seorang sahabat. Gara-gara kalungnya hilang, ketinggalan, dan tandu yang membawa Aisyah sudah berangkat. Aisyah itu badannya ringan, jadi yang angkat tandu gak bisa bedakan ini ada isinya atau tidak. Dan Aisyah masih ketinggalan. Begitu saja jadi fitnah besar. Aisyah pulang ke rumah orang tuanya, Nabi nengok, turun wahyu membebaskan Aisyah dari tuduhan. Artinya apa? Nabi mengalami masalah rumah tangga. Kalau bapak dan ibu ada yang kehilangan anak yang masih kecil, Nabi mengalami. Putra beliau yang masih kecil, Qasim, Abdullah, Ibrahim wafat. Putrinya yang sudah besar yang ikut hijrah, Ruqayyah, istri Utsman wafat. Kehilangan anak laki-laki menyedihkan, kehilangan anak perempuan juga sangat menyedihkan. Bahkan ditinggal oleh istri tercinta. Bapak kalau istri meninggal sedih nggak? Insya Allah. Sedih nggak Pak? Cari lagi. Ditanya ada balik orang sedih. Jawaban pertama yang lebih berbeda. Sedih lah ya Pak ya. Istri meninggal, istrinya sekaliber Khadijah. Kepada Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah sampai minta maaf. Maafkan aku wahai Khadijah. Kenapa ya Rasulullah harus minta maaf? Waktu menikah denganku, engkau kaya raya, konglomerat di Mekah. Puluhan tahun menikah denganku, hartamu habis. Diberikan untuk membebaskan budak, menolong orang-orang teraniaya. Maafkan aku, kebayang Bapak, ya? Bapak menghabiskan harta istri. Bagaimana rasanya? Ini semangat gitu. Jangankan menghabiskan harta istri, pas pada satu situasi tertentu Bapak sedang gak punya uang, kemudian istri ngajak jalan-jalan dari bensin sampai makan, istri yang bayar. Alhamdulillah. Beda konsep. Padahal Abi kebayang bapaknya beli nyeri gitu. Jadi teh kehilangan kehormatan sebagai seorang suami. Dia mengatakan alhamdulillah. Nabi minta maaf ke Khadijah. Apa jawab Khadijah? Ya Rasulullah. Tuh sopannya Khadijah. Usia lebih tua dari Nabi. Posisi sosial kaya raya jauh lebih kaya. Tapi kepada suaminya yang lebih muda, Khadijah berkata, ya Rasulullah, bukan yang aman, bukan. Komo, hai, aki, ini perlu tarik, mau ngomong. Gak boleh tuh. Rata-rata orang kalau sudah masuk usia 60 ke sana, pendengaran berkurang. Itu mah umum. Jadi kalau mulai rada pada saliwang, enggak hati-hati apa barang-barang. Daripada pas saya Bapak minta kopi, diberi topi. Dan topi. Lah minta kopi. Khadijah menjawab, ya Rasulullah, seandainya Allah takdirkan aku muda lagi dan Allah
izinkan aku berniaga seperti dulu dan aku dapatkan harta lebih banyak dari kemarin, dan kemudian itu juga dihabiskan di jalan Allah, aku hidup. Maka keterangan menyebutkan kalau seorang wanita meninggal lebih dulu dari suami dan suaminya ridho, wanita itu bisa masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Amin. Pulang dari sini ibu tanya ke suami, ridho nggak kalau ibu meninggal? Ridho sopan. Itu mah berarti ridho. Kalau wanita yang meninggal dalam bulan ridho mas, seperti yang saya ceritakan kemarin di DT, wanita yang meninggal di rumah sakit Al-Ihsan, jantungnya itu sudah rata, sudah nggak ada. Tapi suaminya menggenggam tangannya dan berkata, Umi syahadat, ngejawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mata sudah terpejam, jantung sudah berhenti berdenyut, tapi menjawab syahadat. 2 kali jawab syahadat, 2 kali. Dimandikan, dikafani, dibawa ke masjid rumah sakit Al-Ihsan di Balai Endah. Bun, kata teman saya, ketika saya bawa jenazah istri ke masjid, masjid sudah penuh oleh yang mau menyolatkan. Saya baru sadar belakangan, yang penuh di masjid itu tingginya rata dan semua pakai baju putih. Sampai harus masuk dari pinggir. Nah, itu mana Batu? Ke Batu dan orang kata. Nah, ternyata teman SMA. Makanya tadi yang bawain kue. Bun, katanya, saya masuk membawa jenazah istri itu susah karena masjid penuh. Tapi saf 2 di depan kosong. Jadi yang hadir sholat di depan. Begitu beres sholat, assalamualaikum, yang baju putih dan tingginya rata itu ayah saya. Saya bilang mungkin para malaikat itu menyelamatkan istri. Kumaha bisa gitu teh dongeng. Istri saya mah, saya ka urus, anak ka urus, orang tua saya ka urus, orang tuanya ka urus. Teu aya cacat celah. Kami semua ridho kepada beliau. Jadi Khadijah itu profil istri yang komplit. Ya istri, ya teman, ya sahabat, ya mentor, ya coach untuk bisnis. Nabi Muhammad kan belajar bisnisnya dari Khadijah di modalan. Dan wanita yang dengan rendah hati menerima kehadiran Muhammad sebagai suami. Dan ketika Nabi bertanya kepada Khadijah, wahai Khadijah, apa sih yang membuatmu mau menerima aku sebagai suami? Aku mencintaimu karena cahaya yang memancar dari wajahmu begitu aku. Aku mencintaimu karena engkau selalu terlibat dalam urusan-urusan kemasyarakatan tanpa harus menjadi partisan. Pestuning berbakti kepada masyarakatnya. Nabi sejak sebelum jadi Nabi sudah kelihatan. Ada urusan-urusan kayak ikutan tanpa harus pamrih. Dan karena cahaya yang memancar dari wajah begitu aku. Khadijah wafat pada tahun terjadinya Isra Mi'raj. Abu Thalib wafat. Abu Thalib itu siapa? Paman yang menjadi pelindung. Selama ada Abu Thalib, orang-orang Quraisy tidak terlalu hebat atau tidak berani terang-terangan menentang Muhammad. Dan begitu Abu Thalib wafat, mereka berani melempar kotoran ke kepala Nabi ketika Nabi sedang sholat di masjid. Sekelompok orang membuang kotoran hewan dan jeroan yang sudah busuk ke tempat sholat Nabi di rumah. Dan tidak ada satupun yang mau menjadi pembela. Ketika orang-orang Quraisy ingin Muhammad berhenti berdakwah, yang didatangi Abu Thalib. Kata orang Quraisy, wahai Abu Thalib, hentikan keponakanmu itu pembuat onar.
Hentikan. Tanyakan pada Muhammad, mau apa? Mau jadi orang yang paling kaya di Mekah, minta harta, kami beri, tapi berhenti berdakwah. Mau kawin dengan perempuan yang paling cantik, akan kami carikan. Atau mau jadi raja, boleh. Jadi raja di Mekah, Muhammad boleh jadi raja, tapi jangan mengusik keyakinan kami. Nabi dipanggil oleh Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, wahai keponakanku, kaummu berkata begini, begini, begini. Nabi memandang wajah pamannya dengan penuh hormat dan rasa kasih, dan air mata menetes dari mata Rasulullah SAW. Kemudian Rasul berkata kepada pamannya dengan santun tapi tegas, wahai pamanku, seandainya mereka orang Quraisy mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku berhenti berdakwah, jawabannya adalah tidak, sampai aku menang atau aku mati. Nabi berpaling dan mau keluar. Abu Thalib tidak tega. Wahai Muhammad, dipanggil lagi. Ya paman, kata Abu Thalib, teruskan dakwahmu. Abu Thalib wafat, Khadijah wafat. Bahkan sebelum peristiwa ini ada peristiwa boikot. Nabi dan keluarga Bani Muthalib diboikot dalam sisi sosial dan ekonomi. Jadi boikot itu biasa dari dulu. Waktu Mesir perang lawan Inggris, ulama Mesir berfatwa tembakau haram karena tembakonya diimpor dari Inggris, hanya boikot. Kalau bapak ibu mau boikot makanan yang tidak halal, boleh. Saya mah belanja dirinya restoran itu mah teu halal. Tidak ada logo halal, bukan teu halal. Karena yang tidak ada logo halal belum tentu tidak halal. Ya, banyak warung yang tidak pakai logo halal juga, tapi ya karena masalah administrasi. Ya. Boleh. Yang punya kopi Starbucks bilang begini, yang tidak setuju LGBT kopi di tempat lain sana. Beneran seperti beneran kopi tempat lain kan. Starbucks mahal, 50.000 kapal api dari mana? Jadi boikot ekonomi itu untuk satu kepentingan boleh, untuk menekan boleh. Kita ingin udah yang undang-undang ya, sudah jadi undang-undang. Semua produk makanan yang dikemas itu harus halal. Itu udah undang-undang pangan halal, sudah ada. Jadi kalau kita bilang, oh iya, tong dibelian, kita mah tidak ada logo halal. Itu boleh, itu bukan radikal, bukan intoleran, bukan. Bukan tidak menerap, bukan, itu mah hak kita. Ya. Ibu bapak boleh pilih mana yang mau dimakan. Dan Nabi mengalami boikot itu, tidak ada perdagangan, tidak boleh menikahkan dengan keluarga Bani Muthalib. Boikot ini sangat berat untuk orang seperti Khadijah yang sudah usia 65 tahun. Sangat berat bagi Abu Thalib. Dan dampaknya orang-orang Quraisy semakin brutal. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, pertama dalam hidup pasti diuji. Ujiannya kadang datang dari sumber yang tidak terduga. Bahkan kadang-kadang yang jadi ujian adalah orang yang kita berharap kepada mereka, kita mendapatkan perlindungan. Di ujian itu satu rumus dalam hidup. Satu, dalam Isra Mi'raj kita tahu pasti ada ujian. Yang kedua, dalam hidup kita juga tahu bahwa berkaca dari Isra Mi'raj, ada di dalam hidup itu hal-hal yang kita tidak mengerti. Jadi Pak Kiai ngarewas pada saya. Ada yang tidak bisa dijelaskannya dalam Isra Mi'raj. Nabi ketemu dengan para nabi, ketemu Nabi Adam, sampai ketemu Nabi Ibrahim. Itu kumaha jelaskeun? Itu hanya bisa diterima dengan iman dan keyakinan. Agama itu tidak semuanya bisa dijelaskan dengan ilmu, nggak bisa. Karena dalam agama itu ada yang ta'abudi, ada yang ta'abudi. Yang ta'abudi mah taat.
Tidak bisa dijelaskan. Ya harus begitu. Dalam subuh 2 rakaat adalah selesai. Ayo lohor yang asal ribu-ribu 4 rakaat. Ya, contohnya begitu dari Nabi, nggak bisa ditukar. Abdi mah pada subuh 4 lohor 2. Biasa. Kunaon tawafula naga sa'i. Dan kudu tertib. Abdi mah pada sa'i lah. Sebenarnya sa'i naga tawaf, nggak bisa. Ya Pak nama saya di Masjidil Haram, Pak Amin naga sufi. Masuknya dari pintu mana, keluar dari pintu mana sudah diatur. Jadi di dalam hidup seperti dalam peristiwa Isra Mi'raj, ada yang kita tidak mengerti kenapa. Rumus hidup bahagia itu 1, ikhlas. Niatnya ikhlas. Yang kedua, sabar menjalaninya. Yang ketiga, ridho menerima takdir. Dan kalau tidak ridho, ambek nyedek tenaga milik. Kenapa sih jadi? Itu gimana? Dari solusi. Apa artinya takdir? Takdir itu ketetapan Allah. Takdir ya kita tahunya kapan? Sudah kejadian. Takdir yang belum terwujud bisa dirubah oleh doa. Makanya ada doa keselamatan. Allahumma atas salam, wa minkas salam, wa alaika ya salam, wa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya nazal jalal wal ikram. Nah, kudu doa salamat sana pan geus takdir cilaka dengartir rehna takdir teu acan kawujud tiasa dilebih ku doa. Tiasa dicegah ku sedekah. Hanya ibu, terutama ibu-ibu yang lisannya timbangannya berat dalam pandangan Allah, ya, ibu-ibu harus banyak berkata-kata yang baik tentang dirinya sendiri, ya. Ada diri seorang yang kudunya aku dulu. Kudu ngadoakeun diri sendiri, ya Allah abdi teh cing salah. Ya Allah abdi gitu kan, itu artinya. Rob salamatkeun abdi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sadri, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, rezekian abdi tinu halal. Ibu lebih suka uang halal banyak atau haram sedikit? Pak, kuping. Ibu-ibu kesuka duit haram sedetik, yang lagi halal dari Allah. Berikan kami rezeki yang berlimpah dari sumber yang halal, ya Allah. Jangan menutupi nasib. Di mana orang jika patuh bisa beli mobil, enggak semua. Dari afirmasi ini ke diri sendiri sing nyaman, kepada suami sing nyaman. Mana kan? Ya, usaha asal hasil. Ya, utara hasil. Saya tukang sapu di Depok, nyengat sapu 20 bengket, angkat pada subuh, dugi ka bumi pada asar, beuteuh kene 20 bengket, dibabetkeun teh sapu nyere. Bunuh aku. Cek istrina teh akan teu gitu. Kembalinya akan ke rumah dengan selamat saja. Sudah satu karunia. Sok akan kayaknya beda naon, beda emang beda bobo. Mun suami dia jawab pada bobo, hayu pulang sok bukan. Sok berbobo, itu bukan. Mun suami pada bobo, hayu. Ada tanda. Besoknya tukang sapu itu sudah disiapkan makanan oleh istrinya dan disiapkan sapu 30. Tukang sapu teh neng kamari 20 teu laku. Enak kudu 30. Akang boleh berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin kemarin belum, mungkin hari ini rezeki kita Allah bukakan. Sok berangkat, doakeun ku neng. Ada penelitian di Amerika, Bu. Seorang laki-laki yang pergi bekerja dan sebelumnya dicium dulu oleh istrinya, angka kecelakaannya kecil. Kemudian fokus di situ.
Si tukang sapu nih berangkat dari rumah, berjalan kira-kira pukul 9 pagi lewat kantor kecamatan, udah yang manggil, mah, sini. Ini kejadian betulan di Depok. Ayo Bu, itu sapu dijual? Iya Bu, dijual. Berapa? 15.000. Kalau saya beli semua, boleh nggak 10.000? Beli semua Bu? Iya, 10.000. Mahal. Rupanya ibu camat yang manggil. Hari itu kecamatan mau ada kerja bakti dan dipegang sapu. Dan aku mau ya, Allah mengatur rezeki. Kamar 520 tapi ke asar telaku, ayo nama jam 8, 30 ikan. Atau pulang langsung ke rumah. Neng, saya alhamdulillah. Lisan istri itu timbangannya dalam pandangan Allah berat. Jadi mendoakan suami, doakan anak-anak, doakan yang terbaik untuk anak-anak. Saya banyak teman yang dulunya bukan siapa-siapa, akhirnya jarang renang jadi jami, profesor, jenderal. Kenapa? Kalau dilihat-lihat itu mereka punya ibu-ibu yang hebat. Bukan ibu hebat tuh yang kaya raya, bukan. Tapi nasihatnya, dorongannya. Saya kenal teman-teman saya yang dari keluarga miskin, ya adik. Kenapa? Ibu-ibunya hebat. Jadi hidup itu pasti diuji. Dan hidup itu juga ada hal yang kita tidak ngerti. Karena ada hal yang tidak mengerti. Bahkan ayat Quran itu ada yang muhkamat, ada yang syariah. Ada alif lam mim, ada yasin, ada qaf, ada kaf, ya, ain, shad. Apa artinya ayat-ayat itu? Hanya Allah yang tahu. Dalam hidup kita juga begitu. Ada peristiwa yang kita tidak ngerti kenapa. Nah ini ada pelajaran dari Isra Mi'raj. Bahwa dalam hidup kita mungkin ketemu dengan sebuah peristiwa yang mungkin sangat menyakitkan dan kita tidak ngerti kenapa. Tapi kita diajarkan dalam hidup itu bekerjanya ikhlas, niatnya sabar menjalaninya dan ridho pada ujungnya. Kenapa? Wala haula wala quwata illa billah. Kan kalau ketemu musibah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambung wala haula wala quwata illa billah. Sambung doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi dalam Isra Mi'raj ada pelajaran-pelajaran penting. Pelajaran bahwa kita itu siap saja pasti diuji. Ujian hidup kadang datang di awal, kadang datang di tengah, kadang datang di akhir hidup. Seorang ustaz umroh bareng dengan saya, nangis ditanya, Pak Ustaz, putra bapak nitip ke saya, bahagiakan ayah saya. Karena dulu waktu hajinya tahun berapa, haji reguler terus susah kene. Ayah saya haji plus, titip Mas Budi ayah saya, bahagiakan dia. Kalau Anda perlu apa-apa, tolong dipenuhi. Saya bilang kepada beliau di hotel Open Peak di Madinah, Pak, ada amanat dari putra bapak, bahwa saya harus membahagiakan bapak. Bapak ada perlu apa? Bilang ke saya. Kalau kecil, kenapa Pak? Udah, jangan ditanya katanya. Bagaimana rasanya Pak punya anak begitu? Jangan ditanya Mas Budi. Anak saya itu waktu kuliah sering kurang duitnya dari saya katanya. Kalau dia datang minta 300.000, saya mungkin cuma bisa kasih 200. Kalau dia minta 500, saya mungkin cuma bisa kasih 300. Anak saya itu nggak pernah mau. Sampai dia sudah jadi dokter, sudah jadi dosen,
Dia punya uang itu dia pikirkannya saya, jadi saya itu sayang banget pada anak saya. Tapi sekian tahun kemudian teman saya bilang, Mas Budi tolong didoakan bapak saya, kenapa? Mau sholat sih. Ustaz nggak mau sholat. Jadi hati manusia itu ada dalam dua jari kekuasaan Allah. Bisa ngejlok. Ada ahli tahajud, ahli sholat duha, tiba-tiba SMS pada saya, Pak Budi, saya mau mulai hari ini mereka turun tahajud, turun sholat duha. Ayo bapak kunaon, nggak asa kenaruh. Ternyata kumaha? Nyampe cek Pak Budi doa-doa di salat tahajud jadi apa sepertiga malam terakhir. Apa ayat Nabi itu? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah asa ayat at-taqarrubuka maqama mahmuda. Saat-saat mempatahan istijabah doa di sepertiga malam terakhir habis tahajud. Terus memang kumaha? Puluhan tahun saya tahajud, doa-doa saya jadi kabul. Memang doa bapak apa? Minta sembuh. Saya sakit bocor jantung dari kecil bawaan. Tapi sekarang teh bukannya sembuh karena bahan jadi hipertensi paru. Jadi tenaruh tahajud. Saya malah turun tahajud. Duha turun. Padahal duha teh cenah makroja, jalan keluar, ya. Tukang dagang pengen dagangan laku sholat duha. Nu hayang rezeki sholat duha. Mun di luhur ya Allah kahadapkeun, mun jauh dekeutkeun, mun haram halal gitu. Jadi kumaha ya, tapi mah pada atasan duha yang tahajud. Kira-kira. Boleh saya bertanya? Boleh. Bapak tuh punya istri, kapan kenal aku dikit? Ya teman bapak tuh biasa. Bapak punya anak, punya 3. Bapak sudah haji, kapanan barang teh? Oh iya ya, kita baru pulang haji. Iya. Apa mau dia memimpin? Iya betul. Ingat saya Pak, ketika pesawat take off itu dari hidung ke bawah biru, kurangan oksigen karena jantung dan paru-parunya bermasalah. Pesawat take off biru dari sini ke bawah. Jadi orang yang risiko tinggi haji itu duduknya dekat dokter, dekat ustaz. Bisa kena diubaran ke dokter. Ya memang gitu teorinya. Karena pembimbing haji mah upil-upil. Ayah Pak Yaya pembimbing haji kota. Pak Yaya waktu tahun 2001 membimbing Risti. Jangan dia mah bawa Risti mah mau macam-macam tuh bakal hayang terus Risti. Begitu ketemu di Mekah sudah seminggu, Bapak ya, udah dikira umalin ayam Muhammad. Liwat urus ke rumah sakit, ke pemakaman. Jadi Bapak mau berhenti sholat tahajud? Iya. Udah bulat? Udah. Pak, cekadit teh. Bapak mah gering punya istri. Batu lumayan sehat jomblo. Bapak mah gering punya anak 3. Sekarang menjantung nasihat mah 12 mudah. Yang sakit jantung kan terganggu hubungan suami istrinya. Bapak sakit jantung dan paru-paru, tapi Bapak haji, Bapak umroh. Sebelum haji teh umroh dulu. Pengen lihat situasi. Bisa umroh dulu, terus haji. Wah, sekarang 5,3 juta orang sudah bayar dan 25 juta. Makanya di BPKH ada uang 170 triliun. Yang 5,3 juta kan kapan berangkatnya? Ada yang 80 tahun lagi dibantai 97 tahun. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Amun berangkat 87 tahun lagi umur 60. Wah, angkat. Dan segera dina kamu umur lagi istri topan. Itu kesehatannya sudah tidak masuk.
Tapi bapak dan ibu yang sudah punya niat berhaji segera bayarkan. Pertama itu tanda bahwa bapak dan ibu memang betul-betul berniat. Kalau tidak keumuran bisa diwariskan kepada anak-anak. Saya bukan humas BPKH, kalau apa saya jangan BPKH saja. Bukan humas Kemenak, kalau tak dicarekan upah aja mungkin. Dan 25.000 tuh aja di medsos. Ribut ayo ngomong adil langsung. Yang gimana tuh? Sekarang kan alhamdulillah sesudah ribut jadi 48. Alhamdulillah. Pun 60 makarunya teh mah. Duaan, duit pas-pasan. Kalau harus berangkat 69 masing-masing 44 kali 2 88. Belum kalau ikut KBIH bayar berapa? Belum lagi ongkos. Jadi saya bilang ke sahabat saya ini, Pak, bapak mah sakit, bisa haji, bisa punya anak, bisa punya istri, punya pekerjaan, punya perusahaan, punya proyek. Orang lain yang sehat, gak punya harta, gak punya istri, gak punya anak, terhaji, terumroh. Nangis itu luar biasa. Astagfirullah, hampir saja saya terpleset. Karena tidak lama dari perbicaraan itu, kira-kira seminggu atau 2 minggu kemudian saya sedang ke Cianjur. Saya ditelepon oleh istrinya, Pak Budi, bapak nanyain aja, kenapa Bu? Ini kemudian Anfal dan sekarang sedang dibawa ke Hermina. Kemudian di sini telepon lagi di perjalanan meninggal. Jadi ujian hidup itu bisa di ujung hidup. Hati-hati. Amal kita itu akan bernilai pada akhirnya. Makanya yang sudah biasa ibadah jangan ditinggal, dipusti-pusti ibadah. Supaya akhir hayat kita ibadah. Itu nggak bisa dikarang, itu mah habit, kebiasaan. Acak ke akhir hayat. Ustaz punya beo nanti pinter bisa berkata la ilaha illallah. Berkata berak motor beo tepai. Ustaz ngalamun murid-muridnya protes. Ustaz mah beo pae nih. Amun wae. Singkat tuh Pak Ustaz genaknya digentosan beo dulu pinter. Bukan cuma asyhadu, bukan cuma bilang la ilaha illallah, tapi Muhammadur Rasulullah. Kata ustaznya, saya mah sedih bukan karena beonya mati. Buktinya sejak beo mati Ustaz jadi murung. Iya, saya murung sejak beo saya mati, tapi bukan karena itu. Kenapa kata muridnya? Saya jadi dapat pelajaran katanya. Dan pelajaran apa Pak Ustaz? Beo kan geus pinter la ilaha illallah dan dilatih. Nah, kata berak motor pae kata, weh. Kalau kita bukan ahli ibadah, naudzubillah gimana mawat kita? Maka kalau zikir kecingit mah ulah rusuh teuing. Ayo zikir cepet, udah. 33 nya umacara. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Itu bener. Ayah nonton itu rada dilasaretik, tapi rada kesopan awal. Zikir itu kan menyebut nama Allah. Aduh cing sopan. Sudah. Panggil nama kekasih, bukan kudu bentes. Besti katanya. Cin. Mas. Terus. Tuh nyerap acan, ngomong anak hati, dina letage terepi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
Ya Allah, ibadah cing nikmat, sholat takbiratul ihram dosa ditumpuk di pundak kita. Nanti ruku dosa-dosa digugurkan. Jadi di dalam hidup kita harus sadar ada hal yang kita tidak ngerti dan terjadi pada diri Rasulullah SAW. Kalau putra-putra Nabi ada, bagaimana penerus Muhammad? Mungkin lebih kuat, tapi mungkin lebih kultus. Jangankan putra, menantu saja dikultuskan Ali bin Abi Thalib. Sampai orang-orang yang sesat mengatakan Ali itu lebih berhak daripada Nabi untuk jadi Nabi. Dan malaikat Jibril salah kasihkan wahyu. Terutama ke Ali itu kan Nabi. Itu baru menantu. Padahal kalau urusan menantu Nabi, Ali mah menikahi satu putri Nabi, Utsman menikahi dua putri Nabi. Utsman itu pertama menikahi Ruqayyah. Ketika perang Badar, Ruqayyah meninggal, Utsman memakamkan Ruqayyah. Begitu Ruqayyah wafat, oleh Nabi Utsman dinikahkan dengan Ummi Kulsum, adiknya Ruqayyah. Utsman menikahi dua putri Nabi, disebut juga laki-laki yang kejatuhan 26 bulan. Tapi kenapa jadi Ali yang lebih dikultuskan sebagai menantu Nabi yang paling hebat? Ya, baru menantu itu kan. Apalagi kalau Nabi punya anak laki-laki, ada hikmahnya. Jadi tahun-tahun penuh duka cita, dan ini hikmahnya sangat banyak. Dalam peristiwa itu diajarkan bahwa kita betul-betul hanya harus memohon perlindungan dari Allah saja. Kemenangan bahkan bagi Nabi itu hanya datang dari pertolongan Allah, bukan dari Khadijah, bukan dari Abu Thalib. Dan hakikat yang kedua, penjagaan dari manusia, bukan berarti tidak mengalami intimidasi. Nabi kan dijaga oleh Allah, tapi kan dilempari juga kotoran pada kepala beliau. Bahkan Nabi diperlakukan dengan tidak baik, dicaci maki. Jadi kalau bapak dan ibu merasakan juga caci maki dari manusia, kalau tidak baik, padahal kita sudah merangkumaha, ya begitulah hidup. Dan kita tidak bisa jadi baik bagi semua orang. Kadang-kadang ayahnya betul setuju ke orang teh. Ya. Maka ini hikmah-hikmah yang luar biasa. Bagi para pejuang dakwah, bagi para juru dakwah, bagi orang-orang yang meyakini kebenaran agama Islam, melihat peristiwa-peristiwa dalam hidup Nabi, harus selalu siap menghadapi segala rintangan, cobaan dan penderitaan dalam mengemban dakwah. Kaya itu bukan ciri kasih sayang Allah. Harta bukan ciri kasih sayang Allah. Dan geuningan antara sholat ke beungan. Nu teu beriman oge beungan. Malahan dari orang terkaya di Indonesia cuma nyelip satu yang muslim teh, Khairul Tanjung. Nu sajana mah bukan Islam. Non-Pri, non-Muslim. Salah satunya orang keturunan India. Ada lagi orang keturunan Singapura. Sekarang jadi orang terkaya di Indonesia dan penguasa tambang. Orang Singapura yang pindah ke dia jadi warga negara Indonesia. Dia menguasai tambang-tambang batu bara di Indonesia. Jadi pabengkan, bukan Islam. Jadi ujian, cobaan dalam hidup itulah justru yang bentuk kasih sayang Allah. Kalau Allah sayang pada satu kaum, ku Allah pasti yang cocok nih. Makin Allah sayang, cobaannya makin berat. Dan ketika orang yang disayang Allah itu diberi cobaan, dia tidak mengeluh. Yang dilakukan apa? Sabar dan ridho. Dan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Nabi ditolak, diganggu, diuji, diboikot. Ya. Maka dalam Isra Mi'raj kita melihat yang kedua, yang pertama ada kalimat Subhanallah, yang kedua ada kalimat memperjalankan Subhanalladzi asra. Maha suci Allah dari apa? Dari segala kelemahan, dari segala keburukan. Peristiwa yang akan diceritakan peristiwa yang agung. Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa.
terus ke Sidratul Muntaha. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ke Mekah ke Madinah sudah sangat sering, tapi ke Aqsa saya baru 4 kali. Dan ketika ada seorang teman yang sering jalan-jalan ke Eropa, diajak dari Aqsa kemudian kita jalan-jalan ke Tel Aviv, dia bilang pantas orang Israel kayak Palestina. Kenapa? Ini negeri yang sangat indah. Pohon-pohon zaitun tumbuh dengan subur, sayuran dan buah tumbuh dengan subur. Negeri yang sangat indah, sangat nikmat. Maka orang Israel kekeh kudu dirinya tanah air. Palestina, Al-Aqsa itu ada di wilayah Palestina. Secara de jure, de facto dikuasai Israel. Mata uang di situ, mata uang Israel. Polisi di situ, polisi Israel. Kita jadi tamu. Mau ke Palestina, minta visanya kemana? Ke Israel. Diberikannya last minute, kadang-kadang orang sudah di Yordan tidak bisa masuk, tiba-tiba ditolak. Alhamdulillah saya 4 kali berkunjung ke sana dan menyaksikan bagaimana masjid suci itu justru adalah cengkeraman orang lain. Segala cara untuk polisinya tengah herian pada kita. Maha suci Allah dari segala hal yang orang-orang kafir melakukan. Yang kedua ada kalimat memperjalankan, asra. Kenapa Allah memperjalankan? Karena nabinya pasif. Nabi tidak merencanakan, tidak seperti hijrah. Kalau hijrah aktif, menyiapkan unta, menyiapkan perbekalan. Untuk Isra Mi'raj Nabi tidak menyiapkan apa-apa. Tiba-tiba diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Dan kemudian dibawa ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nabinya masih Allah mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam. Dalam hadis-hadis disebutkan dada Nabi dibelah. Secara teori ilmu fisika modern disebutkan bahwa malaikat Jibril mengubah jasad Nabi dari dimensi fisik ke dimensi energi. Rumusnya oleh Einstein ditemukan K sama dengan MC kuadrat. Bapak Ibu pun bulan puasa supaya sinetron gini kan. Sinetron ngagetek si Kang Adi siapa? Jadi orang teh bisa pindah gitu ya. Dikirim kemana tak ya? Atau film soundtrack ya. Masuk ke dalam lorong waktu tak ya pintar. Masya Allah. Sudah dia. Saya apa lorong waktu tadi Ibu? Sudah dia. Dia nonton. Bro. Hadiahnya uang buat pegawai bro 5 real tuh. Betul. Real waktu tadi. Yang lihat lorong waktu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bilang bakal pakai uang. Wis lagi tak. Kudu ikhlas. Malah hadiah dari malah. Saya nyiapin hadiah 2 dekat candak tuh. Tapi nggak apa-apa ya nanti kalau hadiah ada 2 botol parfum, 1 buat ibu-ibu, 1 buat bapak-bapak. Ya. Jadi kalau yang menjawab nanti pertanyaan saya kasih hadiah itu. Nanti parfumnya saya titipin ke Mas Darjo lah. Ya. Kawan saya ada tinggal di sini. Lu Kang Atot mau bisa dibawa ke Atot. Di lorong waktu kan orang mau kemana saja gitu ya, masuk pindah ke sana. Secara teori itu memang sudah bisa dilakukan. Namanya teori fisikanya anihilasi. Jadi jasad kita teh dirubah dari badan jadi energi. Badan begini jadi energi. Nanti diperjalankan dengan kecepatan cahaya. Ada yang tahu Bapak kecepatan cahaya berapa? 300 juta meter, 300.000 kilometer per detik. Betul. Pada kata dia parfum, Kang Atot catat.
Iya, saya nggak bisa dapat di sininya Pak. Di oprek-oprek laptop saya tidak sesuai untuk teori fisika. Dapat hadiah kan? Dicabut hadiah. Jadi jasad Nabi dirubah karena akan dibawa kecepatan 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik. Jarak Mekah Palestina, ada yang tahu itu berapa jaraknya? 1.500. Berapa? 1.500 kilometer. Apa nggak jawab? Ya nggak apa-apa, nanti hadiahnya parfum wanita buat istri. Dan cuma 2 parfum untuk laki-laki, yang buatan Indonesia, yang parfum wanita oleh-oleh dari Madinah. Pakai ibunya banyak? Ridho Pak? Buat bapaknya ini aja. Ya kan? Ayo 5 real. Makasih Pak Ris. Bapak mau realnya? Ini ada 10 real. Oh, Masya Allah. Kurir nanti terakhir. COD. Itu tawis asik. Mudah-mudahan Allah takdirkan Bapak dan Ibu yang belum umroh berumroh. Amin. Mudah-mudahan juga berhaji. Amin. Caranya banyak bisa berhaji. Saya bukan sombong, ini mah tasawuf bin nikmah saja. Saya sudah berhaji, haji reguler 4 kali, haji plus 7 kali. Masya Allah. Jadi 11 kali haji itu bayar. Saya mari itu haji itu bayar. Bukan saja temayar, dibayar. Saya lebih hidup haji dibayar. Ditugaskan ke Masjid Salman, seling karena rekening teh. Ini aku sekarang gede-gede teh, honor. Alhamdulillah. Ditugaskan oleh kantor haji, ayah honor. Alhamdulillah. Jabat bayar, jabat diberi duit. Hati dong. Jadi Bapak dan Ibu harus ada niat, ada keinginan, ya. Nanti biar Allah bukakan jalan. Amin ya di pokoknya. Bagaimana supaya haji bisa cepat? Nah, kalau punya anak, suruh kerja atau sekolah di luar negeri. 6 bulan mungkin di luar negeri sudah bisa minta visa haji dari sana. Saya sedang membujuk anak saya yang diusulkan sedang kuliah di Jerman. Tahun ini mau pulang, saya bilang deh, bisa mau lah bapak pulang haji dulu. Yang perempuan tinggal di Kanada, nikah dengan orang Kanada, tinggal di sana. Neng, jangan lupa itu haji jadi gampang dari Kanada. Jadi ada cara. Kalau kita nggak kamu sampai, bilang kepada anak-anak, tinggal 6 bulan saja di sana sudah bisa mengajukan visa haji. Misalnya sekolah 2 tahun, 3 tahun, ya, biayanya juga relatif lebih murah dari sana. Ya. Tidak ada macam-macam. Ya, tinggal bisa pesan hotel sendiri lewat di Traveloka atau Agoda sudah bisa sekarang. Nanti lulus visanya ketemu. Jadi ada cara. Ya, atau ibu mau, bapak ibu juga mau kerja di luar negeri, ya tujuannya untuk haji. Ya kita cari cara. Jangan menyerah. Lila Indonesia 20-30 tahun, wah keumuran. Memang tadi harus daftar acan. Daftar cari ribut kok aja. Nabi diperjalankan, asik. Perjalanannya spektakuler. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Muntaha, ulang lagi. Tidak setengah malam. Dan maghrib masih ada di rumah Abu Thalib. Kira-kira Isa ke Hijri Ismail. Sesudah itu ketemu malaikat Jibril, diperjalankan. Sebelum tengah malam sudah pulang lagi. Dan ketika orang-orang kafir mempertanyakan mana buktinya Muhammad, katanya
Sok sebutin Masjid Aqsa ke jendelanya ada berapa? Malaikat Jibril menggambarkan dan Nabi menyebutkan. Kemudian kepada orang-orang yang kafilah dagang ke Aqsa ditanyakan, betul? Betul, yang dikatakan Muhammad. Jadi diperjalankan, dihibur, dialihkan perhatiannya dari duka cita yang melanda Nabi kepada peristiwa yang sangat agung. Jadi dialihkan, sudah lupakan kesedihan sebagai suami ditinggal istri, ponakan ditinggal paman, diboikot habis-habisan, kekejian orang kafir Quraisy, lupakan kata Allah. Dengan apa? Dengan Isra dan Mi'raj. Jadi hidup itu pasti diuji. Tapi dalam ujian itu ada janji Allah pasti nolong. Masalahnya kita pantas nggak ditolong. Ada perusahaan hampir bangkrut, utangnya 200 miliar. Utang ke bank 200 miliar. Berapa cicilan sebulan? Bunganya berapa miliar setahun harus dibayar. Kalau 200 miliar bunganya 10%, berarti 20 miliar bayar bunga setahun. Jadi 20 miliar gak kebayang. Perusahaan karena Covid, karyawan dari 1.200 tinggal 200. Omset turun 70%. Komisaris, direksi gajinya dipotong 60%. Manajer dipotong 50%. Tingkat operator di bawah dipotong 40%. Yang tidak siap dengan pemotongan boleh keluar. Dari 1.200 tinggal 200. Kalah. Ketemu dengan seorang ustaz, kata ustaz itu 200 miliar bagi Allah mah kecil. Yakin Allah bakal menolong. Cuma masalahnya pantas enggak kita ditolong sama Allah. Jadi kada kumaha ustaz, ya sudah perbaiki diri masing-masing. Mulai dari direktur dan komisaris, tahajud, sholat duha, ngapal ke Quran, perbaiki bacaan Quran. Sok, mulai di komisaris dan direktur. Lamun direktur dan komisaris sudah mulai, baru manajer disuruh, baru operator disuruh. Akhirnya perusahaan itu berubah. Waktu-waktu kosongnya ada kelas-kelas menghafal Quran. Dia di sana belajar baca Quran, di sana menghafal terus dari mulai pemilik perusahaan sampai office boy. Tidak sampai 3 bulan bertemu dengan seseorang yang kepada orang ini diceritakan bahwa perusahaan kami begini. Orang itu nanya, berapa utangnya ke bank? 200 miliar. Orang ini menjawab, saya bayar. Bagaimana Pak? Saya bayar. Hitung-hitungannya bagaimana? Belakangan saja. Sekarang kita beresin dulu hasil susah payah kalian 20 miliar, 17 miliar dibayarkan ke bank. Yang lain belum menikmati, ini harus sudah. Padahal kondisi sedang sulit. Sudah, jangan khawatir. Presentasi cuma sekali, langsung nanggung bayar ke bank 200 miliar. Jadi Allah pasti nolong. Ya. Orang lain urusannya 200 miliar, udah membeli 200 ribu. Orang memberi 2 juta, 20 juta. Tapi kenapa orang 20 juta kita keluar. Bener karena orang teh can pantas ditolongan ku Allah. Bukan Allahnya nggak sanggup nolong, bukan kita nanti pantas. Kan ditolongan kumaha? Wiridan oge rusuh. Ngaji dibenarkan teu bener-bener. Banyak pondokna salah mah. Ngajina tidak istiqomah. Hafalkeun ge HRS Yasin apa pindahkan Ar-Rahman apal Yasin coba. Jadi bukan awalnya yang nggak mau nolong, kita nggak terpantas ditolongan. Jadi kumaha tuh? Ya berusaha menjadi hamba seperti Muhammad subhanahu asrobi abdi, jadi abdi, jadi hamba yang patut ditolong, benar-benar teruji dalam ketakwaan. Nabi itu betul-betul teruji ketakwaan, berinfak dalam lapang dan sempit, ya. Memaafkan kesalahan orang lain, mampu mengendalikan amarah. Nabi
bukan pemarah. Nabi kalau ada yang membuatnya marah, Nabi menahan, mampu menahan marah. Nabi pemaaf, bukan pendendam. Dendam itu merusak hati. Karena biasanya kalau sudah dendam jadi dengki. Dengki kepada amal seperti api membakar kayu bakar yang kering, habis amal kita. Pak Tun membeli mobil, orang sibuk hitung cicilan. Salah, mahal. Cicilan 15 juta, dia tahu mahal. Nu beli mobil Batur, nu make Batur, nu mayar Batur, nu pusing. Kata dengki. Anak Batur mau jadi selebgram, boga duit gede, bisa ngomean imah orang tua anak. Ada ya orang GBI. Nah, orang mau jadi ribut, udah pegawai naon tadi, loba duit nah, udah kasih itu. Ayo kan orang GBI, tahu bantu, itu orang GBI. Ya pintar dia, bukan cuma main Instagram itu cuma buat tampil eksis, bukan jadi duit. Followernya udah banyak, orang GBI. Turun tangan, ibu bisa jadi selebgram. Bertanya pada anak itu, gimana Neng jadi selebgram? Tidak harus cantik, tidak harus kinclong. Ya. Tapi saya sedang sungguh-sungguh nih Pak, program saya tahun ini ada mengelola dakwah di media digital. Dan kalau bisa jadi duit. Kan pantas kalau Ustaz dari selebgram dan dapat 1-2 miliar 1 minggu kan pantas. Pantas pisan. Ustaz di Instagram dapat 2 miliar seminggu, pantas. Itu bisa. Tapi ini kan budaknya dia udah ramai orang GBI. Itu sudah jadi selebgram, ngandongin tempat makan di Bandung, gawe makan. Enak banget. Sini guys, gitu. Jadi duit. Ya jadi mungkin masalahnya itu bukan Allah nggak mau nolong, kita nggak kreatif. Hatena busuk, ningali batur senang, urang susah. Ningali batur susah, urang susah. Puas. Neraka urang. Neraka urang di mana? Susah. Nabi ditolong oleh Allah. Kenapa? Muhammad adalah hamba yang benar-benar teruji dalam ketakwaan. Sabar menghadapi ujian. Selalu berbaik sangka Nabi kepada Allah. Tidak pernah berburuk sangka. Nabi itu selalu ridho dengan ketetapannya dan penuh kasih kepada manusia. Dilempari di Taif, dihina di Taif, malaikat penjaga gunung datang. Muhammad mau dihancurkan orang Taif dengan gunung ini. Kata Nabi, jangan. Aku datang untuk mengajak, bukan untuk menghukum. Memanjatkan doa Nabi, ya Allah, semoga dari sulbi orang-orang Taif lahir membela Islam. Sekarang Taif jadi kota yang sangat ramah. Pertama kali ke Taif saya mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, dan mobil yang saya tumpangi remnya blong. Dilihat di bengkel, oli remnya saat, diisi saat. Kata tukang bengkel itu, kamu pergi ke sebelah sana. Di sana banyak bengkel yang bisa memperbaiki. Ini bagaimana? Tidak usah, ke sana saja. Mobil masih bisa jalan, tapi nggak ada remnya, hati-hati. Jalan, ku bahasa Arab tentu. Masuk bengkel, mobil sedan Camry punya teman saya. Masuk ke bengkel, periksa, spare partnya diganti, oli rem dipenuhkan, baru diservis. Berapa semuanya? 150 real. Dikalikan 4.000 cuma 600.000. Teman saya bilang, 150? Ya, kenapa? Kemahalan? Kalau kemahalan, apa? Bukan, murah tuh. Mau di Indonesia bisa berjuta-juta. Lah, halas, halal. Orang Taif pada negeri. Jadi Nabi itu penuh kasih pada manusia, ridho pada ketetapannya. Jadi kalau kita pengen ditolong oleh Allah seperti Nabi, dibahagiakan, digembirakan Nabi surga, so evaluasi diri.
Masalah-masalah kita nggak selesai-selesai, bukan Allahnya nggak bisa menyelesaikan, bukan. Kitanya pantasnya ditolong sama Allah. Mungkin belum pantas, atau mungkin Allah masih rindu kepada rintihan-rintihan kita. Bu, Pak, sholat itu terutama sholat sunnah lebih nikmat ketika kita susah atau ketika kita senang? Susah. Ya, lagi susah ya. Lagi susah nanti dulu ikut pelatihan sholat khusus. Ujung-ujung sholatnya jadi nikmat. Sujud kepada nikmatnya. Nikmat. Khusus bisa. Lagi susahnya sholat jadi nikmat. Karena Allah memperhatikan sholat kita yang lama itu daya nikmat. Allah Akbar. Kenapa dikasih susah? Susah begitu kan? Ayo senang. Robi azim zat barokan. Apa ya? Jangan pikiran. Jadi banyak hikmahnya. Saya tadi beritahu mulai jam 8, tapi nggak dikasih tahu selesai di jam berapa. Jam 21.50. Ya Allah. Sampai selesai saja, Pak. Sampai jam berapa? Sampai selesai 12? materi. Agak puas saya lemas. Ini yang penting lah. Semuanya penting. Nanti Bapak Ibu baca. Ini karena sudah malam. Nyambung dengan yang tadi. Nabi Isra Mi'raj itu mendapatkan perspektif melihat semesta dari sudut yang berbeda. Seorang astronot sedang di bulan, tiba-tiba komunikasi putus. Komunikasi mati, gelap. Astronot itu berpikir inilah akhir hidup. Rusak semua, terdampar di kegelapan bulan. Gak bisa komunikasi, gak bisa apa-apa. Mungkin berjalan beberapa menit dan dia berpikir inilah akhir hidup. Tiba-tiba bergeser posisinya, jadi terang lagi dan kemudian komunikasi nyambung lagi. Si astronot itu Edgar Mitchell namanya, dia kemudian melihat bumi dari bulan jadi beda. Oh, itu planet tempat tinggal saya. Saya pengen kembali ke sana, beres jadi astronot, pulang ke bumi. Dia jadi ahli lingkungan hidup yang menyelamatkan bumi. Nah, Nabi itu ketika Isra Mi'raj melihat semesta raya itu kan luas pisan, ya. Jadi semesta itu bukan hanya seluas Margahayu Raya, dari Mars sampai Pluto, bukan. Komplek paling luas di dunia kan Margahayu Raya. Antariksa. Ke Pluto aja. Di dunia ada bermiliar gugusan bintang. Jadi bintang itu, komplek bintang itu disebut gugusan bintang. Satu komplek bintang jumlahnya bermiliar bintang. Satu gugus bintang berisi miliaran jumlah. Jadi sangat luas. Dan itu kepada Nabi diperlihatkan. Apa artinya? Artinya adalah ada tantangan bagi kaum muslimin untuk menguasai alam semesta dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Kalau kita geus teu kataekan, anak-anak didorong.
Ini mata satu minimal saja. Anak bungsu saya di Jerman, belajar International Communication Technology. Anak perempuan saya di Kanada, sekolah S2 di Inggris, dan bidang komunikasi. Anak saya yang paling besar, editor film, sekolahnya di Korea. Jadi Pak, kalau bisa anak-anak teh sekolah minimal S2 ke luar negeri. Ada yang ke Madinah jadi ahli hadis, ada yang ke Mekah jadi ahli Quran, ada yang ke Jepang jadi ahli mobil, ada yang ke Inggris, ada yang ke Australia, ada yang ke Amerika. Kenapa? Masa depan anak-anak itu tidak lebih ringan. Sekarang saja nikel dikuasai Cina. Padahal kita kan pemilik 25% nikel di dunia. Tapi mengolahnya orang Cina. Dulu yang ngolah siapa? Belanda. Anaknya Inco. PT Inco itu dari dulu zaman Belanda sudah ada. Itu habis kan nikel dan timah di Sulawesi teh dikorowekan oleh Belanda. Itu apa? Sekarang malah ditemukan lagi oleh orang Cina. Mobil listrik 20 tahun lagi mobil-mobil bensin bakal masuk museum. Mungkin lebih cepat lagi. Diganti apa? Mobil dan motor listrik. Apa tenaganya? Baterai listrik. Apa bahan bakunya? Nikel. Di mana adanya? Di Sulawesi. Usaha Lumurang. Enak usaha dikuasai orang Cina. Diolah oleh orang Cina. Bahkan orang Cina bikin pembangkit listrik sendiri. Kenapa? PLN lelet. Di sini proposal ada, bikin sendiri mereka bisa. Untuk tambang mereka bikin pembangkit listrik. Bukan salah mereka, salah kita. Kita punya panas bumi. Di Eropa sudah ada yang ke Wayang Windu, ya, ada kebun teh. Bukan cuma kebun teh, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTP, energi baru terbarukan, renewable energy. Kalau kita sudah bisa pakai panas bumi listrik kita murah, mungkin 10 dari harga listrik yang kita bayar sekarang. Sekarang kan mahal listrik itu. Yang pernah bayar tuh ketahuan. Dulu 100.000 bisa dapat 80, 85. Sekarang boleh tahu 100.000 jadi berapa? 62, 63. Berarti harga listriknya sudah hampir naik 2 kali lipat. Kenapa? Karena kita pakai batu bara, kita pakai solar mahal. Kenapa mahal? Karena sumber energi yang ada yang Allah berikan ke kita nggak bisa diolah. Kenapa? Jadi ini tantangan, Pak. Jangan berpikir dunia aman-aman saja, enggak. Kalau anak-anak kita tidak berkualitas, mereka nanti dijajah oleh orang asing lagi. Kita akan jadi kacung di negeri sendiri. Siapapun presidennya, partai apapun yang menang, kalau orang-orangnya tidak berkualitas, kita habis. Mungkin dipecah belah, mungkin sayonara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di mana ada bisa dipecah belah? Karena milih presiden beda pendapat, terus pasti amat turun-turun. Cebok orang kampret, pada raja cebok itu raja kampret terus berpelukan. Di mana masih banyak para sehat? Memang benar sih. Kabar duit itu. Berpolitik mah harus kita punya negara. Beda pendapat boleh biasa aja. Itu udah jadi hati. Pilih A, pilih B, biasa. Saya imam itu, toh si imam itu pilihan partai kita kacau. Milih partai di dan akidah ada. Milih partai nanti beda jam milih tahun jam tempe. Tidak boleh berpengaruh kepada ukhuwah Islamiyah, rugi banget kita. Tidak boleh menghancurkan persaudaraan. Kita harus lihat ke depan. Kita kalau tidak benar-benar menyiapkan generasi yang akan datang, habis. Vietnam sudah siap-siap, Cina sudah siap-siap, Arab sudah siap-siap. Arab itu luar biasa Pak, berubah. Orang-orang Arab paling terbaik. Dulu orang Arab negara rodok, punten. Saya anggota NU nyasar, mereka ditangkap, mereka ditilang. Ini dari mana? Keluarin kartu anggota. Oh, diselamatkan.
di sana UN, PBB. NU dibaca UN. Salah nanti ada. Sampai tahun 2010 banyak polisi Arab yang buta huruf. Iqamah. Kartu KTP sementara dikasihin iqamah teh, udah ketahui teh. Dibaca. Sering berapa dibalik. Baca bahasa Arab mah dibalik orang Arab. Dan buta huruf. Tapi sekarang mereka pintar-pintar dan balaleukar. Manchester City sudah dibeli, Newcastle United sudah dibeli, ya. Sekarang Manchester United mau dibeli oleh Sheikh Qatar. Ronaldo pindah ke Arab. Dibeli kenapa? Ada kota, ada jalan di London, itu disebutnya Jalan Timur Tengah. Itu properti di situ dibeli oleh orang Arab. Sampai mereka dari Timur Tengah datang ke Arab pakai jet pribadi, mobil pribadi nomor Arab di London. Tidak berdaya orang datang. Kenapa ibu nggak bisa terima? Kalau orang Arab masuk ke Indonesia mulai investasi, nanti bisa dibeli semua. Kita nggak punya apa-apa. Maka dari Islam ini salah satu tantangannya adalah perhatikan, kita ditantang untuk mengekspor alam semesta untuk bertahan. Dan tentu saja yang tidak boleh dilupakan, ya, dia paling penting sebetulnya, bahwa dari semua hidup kita harus melihat bahwa sholat 5 waktu ini diperintahkan secara langsung. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama, jangan ditinggalkan. Sholat itu mi'rajnya kaum muslimin. Kita mi'raj ketemu Allah itu di dalam sholat, naik kita, ya. Sholat itu bentuk kasih sayang Allah. Tadi sudah disampaikan. Ketika takbiratul ihram, dosa-dosa kita ditumpuk. Ketika rukuk, Allah kuburkan dosa-dosa kita. Dan ketika kita sujud, berbisiknya ke bumi sampainya ke langit, doa-doanya diijabah. Dosa-dosa dihapuskan, doa-doa diijabah. Maka harusnya kita sangat menikmati sholat. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu bis sabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah mencintai orang yang sabar. Bapak dan Ibu yang terhormat, sudah pukul 22. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Sekali lagi saya bukan 42 ya, nanti saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita tutup. Izin ditutup dulu dong. Ya. Baik. Maka Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan rabbina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kami, hamba-hambamu yang sering berlaku zalim bahkan kepada diri hamba sendiri. Ampuni kami ya Allah, karena kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, kepada siapa lagi kami mengadukan nasib diri kami. Mungkin kami tidak pantas ditolong oleh-Mu karena dosa-dosa kami. Mungkin kami tidak pantas ditolong oleh-Mu karena ibadah kami yang pas-pasan. Mungkin kami tidak pantas ditolong oleh-Mu karena amal kami yang pas-pasan. Namun kami yakin Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan segala kekurangan yang ada pada diri kami memberanikan diri memohon kepada-Mu ya Allah, agar Kau ampuni dosa-dosa kami. Kau tolong kami, Kau berikan kepada kami kehidupan yang baik. Rabbana ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
wa amalan mutaqabbalan, rezeki yang penuh dengan keberkahan dan amal soleh yang kau terima. Ya Allah, jadikanlah kami ahli zikir, sehingga dengan zikir itu kami menjadi tenang, zikir yang menenteramkan hati. Jadikan kami ahli syukur, sehingga dengan syukur itu kami bisa merasakan kebahagiaan. Dan jadikanlah kami ahli ibadah dengan sebaik-baik penghambaan kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma ya Rabbana, sayangi orang tua kami, ayah dan ibu yang telah membesarkan kami. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, sayangi keluarga kami, jadikan pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami penyejuk hati kami dan pendingin mata dan pikiran kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, sayangi anak-anak dan keturunan kami. Berikan kepada mereka kehidupan yang baik, lebih baik dari kehidupan kami. Berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Jadikan mereka orang-orang yang penuh dengan amal soleh. Dan kuatkan iman keluarga kami, keturunan kami dengan iman yang kokoh, iman yang tangguh, iman yang tidak akan goyah dengan apapun yang mereka hadapi. Rabbana ya Rahman ya Rahim, sayangilah kami semua. Ikatkan kami dengan ikatan ukhuwah Islamiyah berdasarkan cinta dan kasih sayang, mencari ridho dan kasih sayang darimu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa akhirna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kita sama-sama sudah mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu buat kita semua, sehingga juga dapat diamalkan pada aktivitas sehari-hari yang pada akhirnya bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia juga nanti di akhirat kelak. Amin. Amin. Kita tutup majelis ini dengan doa Ibaratul Majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum pulang